Pernahkah kita memperhatikan satu hal? Di banyak sudut Indonesia, ada desa-desa kecil yang penghuninya memiliki logat Jawa, meskipun mereka tinggal jauh, di Sumatera, di Kalimantan, atau di Sulawesi. Sebagian dari mereka bahkan belum pernah melihat kampung halaman orang tuanya. Mereka lahir di tanah baru, tumbuh di tanah baru, dan menyebut tempat itu sebagai rumah. Pertanyaannya adalah, kenapa begitu banyak orang dipindahkan ke pulau-pulau itu? Kenapa bukan ke tempat lain? Dan bagaimana semua ini bisa terjadi? Untuk memahami jawabannya, kita perlu kembali ke masa ketika Indonesia baru saja merdeka. Saat itu, ada satu kenyataan yang sangat mencolok. Pulau Jawa terlalu padat. Sejak berabad-abad sebelumnya, Jawa sudah menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan pertanian. Tanahnya subur, infrastrukturnya lebih berkembang, dan orang-orang datang, terus berdatangan, dari generasi ke generasi. Akibatnya, jumlah penduduk di Jawa meningkat sangat cepat. Di beberapa daerah, lahan pertanian harus dibagi semakin kecil. Pekerjaan semakin sulit dicari, dan banyak keluarga hidup dengan ruang yang sangat terbatas. Sementara itu, di pulau-pulau lain di Indonesia, keadaannya justru berlawanan. Tanah masih luas, hutan masih terbentang, sungai masih mengalir panjang, namun penduduknya jauh lebih sedikit. Indonesia seperti rumah besar, di mana satu ruangan terlalu penuh, sementara ruangan lain masih kosong. Dan dari situlah muncul sebuah gagasan besar, memindahkan sebagian penduduk ke wilayah yang masih jarang dihuni. Program itu kemudian dikenal dengan satu kata, transmigrasi. Pada awalnya, banyak orang yang ragu. Meninggalkan kampung halaman bukanlah keputusan kecil. Bayangkan, harus meninggalkan tanah kelahiran, keluarga, dan semua yang sudah dikenal sejak kecil untuk pergi ke tempat yang bahkan belum pernah dilihat sebelumnya. Namun bagi sebagian orang, harapan seringkali lebih kuat daripada rasa takut. Kesempatan memiliki lahan sendiri, memulai hidup baru, atau sekedar memberi masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka menjadi alasan yang cukup untuk melangkah pergi. Lalu muncul pertanyaan berikutnya. Jika transmigrasi dilakukan, kemana mereka harus pergi? Dan disinilah kita mulai memahami kenapa tujuan transmigrasi sering kali sama. Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sumatera adalah salah satu tujuan utama sejak awal. Alasannya cukup sederhana. Pulau ini relatif dekat dengan Jawa. Transportasi laut sudah tersedia sejak lama, dan yang terpenting, tanahnya subur. Di banyak wilayah Sumatera, perkebunan bisa berkembang dengan baik. Padi, karet, kelapa sawit, dan berbagai tanaman lainnya dapat tumbuh dengan mudah. Bagi para transmigran yang sebagian besar adalah petani, ini menjadi harapan besar. Mereka datang, membuka lahan, membangun rumah sederhana, dan perlahan-lahan membangun desa baru. Beberapa daerah yang dulu hanyalah hutan, hari ini telah berubah menjadi kota kecil. Pasar berdiri, sekolah dibangun, dan jalan mulai diperbaiki. Dan kehidupan baru pun tumbuh. Namun, Sumatera bukan satu-satunya tujuan. Ada pulau lain yang bahkan lebih luas, Kalimantan. Pulau ini begitu besar, hingga jika dilihat di peta rasanya seperti ruang yang belum terisi. Sungai-sungai besar mengalir membelah hutan yang lebat. Langit terasa lebih terbuka, dan jarak antar permukiman bisa sangat jauh. Bagi pemerintah, Kalimantan adalah tempat yang memiliki ruang, dan ruang adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh negara dengan jumlah penduduk besar. Transmigran datang, membuka lahan, menanam, dan membangun kehidupan dari awal. Tidak mudah, tanah harus dibersihkan. Kadang listrik belum ada, kadang jalan masih berupa tanah. Namun perlahan-lahan, tahun demi tahun, perubahan mulai terlihat. Desa menjadi ramai, anak-anak mulai bersekolah, dan kehidupan mulai berjalan dengan ritmenya sendiri. Lalu ada Sulawesi, pulau yang bentuknya unik, dengan semenanjung yang memanjang ke berbagai arah. Sulawesi memiliki posisi yang strategis. Ia berada di tengah jalur perdagangan dan penghubung wilayah timur Indonesia. Beberapa wilayahnya memiliki tanah yang subur,
perikanan yang melimpah, dan potensi ekonomi yang besar. Karena itulah, Sulawesi juga menjadi tujuan penting dalam program transmigrasi. Orang-orang datang, membangun desa-desa baru, dan seperti di tempat lain, kehidupan perlahan tumbuh. Namun tentu saja, cerita transmigrasi bukan hanya tentang angka, data, atau kebijakan. Transmigrasi adalah cerita manusia, tentang orang-orang yang berani meninggalkan rumah demi sesuatu yang belum pasti, tentang keluarga yang memulai hidup dari nol, tentang harapan yang dibawa menyeberangi laut, dan mungkin di suatu desa kecil di Sumatera, di Kalimantan, atau di Sulawesi, ada seorang anak yang sedang bermain di halaman rumahnya, tanpa pernah menyadari bahwa puluhan tahun lalu orang tuanya datang ke tempat itu dengan membawa mimpi sederhana, mimpi untuk hidup lebih baik. Dan seperti banyak cerita dalam hidup, semua itu bermula dari satu langkah berani, melangkah pergi menuju tanah yang belum dikenal.